Pria kelahiran Sidikalang, tanggal 2 Juli tahun 1958, ini adalah putra sulung pasangan Tachir Kalang Sinamo dan Fatimah Limbong, dengan 7 adik. Ia Johnson Sinamo sendiri telah dikaruniai 2 anak, Imanda Priscilla Sinamo, 19 ten, dan Marco Antonio Carnegie Sinamo, 17 ten, dari Tri Hadayani, istrinya. Johnson Sinamo kini boleh jadi lebih dikenal sebagai Mer Ethos atau Bapak Ethos, daripada sebagai Grandmaster Training pemegang lisensi pelatihan internasional. Bahkan, tidak sedikit yang menyebutnya Guru Ethos Indonesia. Layakkah gelar besar ini disandangnya? Entahlah, sejarahlah yang akan menjawabnya. Yang jelas, dialah penggagas, pencipta, pengembang, sekaligus pengemban pelatihan sumber daya manusia berbasis ethos yang pertama di Indonesia. Pada usianya yang ke-25, ia lulus dari jurusan Fisika, Institut Teknologi Bandung, dengan kekhususan fisika nuklir. Sesudah bekerja sebagai seismic engineer selama 4 tahun, tahun 1983 sampai tahun 1986, di 2 perusahaan asing di bidang jasa perminyakan, PT Matra Delta dan PT Horizon International Indonesia. Setahun berikutnya, 1987, ia kemudian dikontrak untuk meletakkan dasar-dasar sistem informasi manajemen pada World Vision International Indonesia, sebuah LSM yang berpusat di Amerika Serikat. Selain membaca, hobinya yang lain adalah berceramah dan mengajar. Pada masa senior perkuliahannya, ia pernah menjadi asisten dosen sejumlah mata kuliah antara lain fisika dasar, fisika lanjut, dan fisika kuantum. Dengan modal sebagai asisten selama 3 tahun, pada 5 tahun berikutnya, tahun 1984 sampai tahun 1989, ia dipercaya jadi sebagai dosen luar biasa dalam mata kuliah etika pada alma maternya tersebut. Sejak 1985 hingga 13 tahun sesudahnya, ia bergabung dengan Lembaga Pelatihan Bisnis Internasional, Dale Carnegie. Mula-mula sebagai magang, kemudian menjadi instruktur, dan terakhir, sejak 1994, ia menjadi Grandmaster, pelatih untuk para pelatih, untuk wilayah Asia Tenggara. Dengan pengalaman Dale Carnegie inilah ia diundang jadi pengajar khusus dalam mata pelatihan Public Speaking and Business Presentation pada program Magister Manajemen Institut Pertanian Bogor hingga 11 angkatan, tahun 1992 sampai tahun 1996. Di sela-sela kegiatan bisnisnya, Johnson Sinamo juga berperan aktif di bidang sosial. Pada kurun tahun 1998 sampai tahun 2001 ia dipercaya menjadi Sekretaris Umum Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba dan jadi ketua pada 3 tahun berikutnya. Di masa kesekretarisannya, bekerja sama dengan UNESCO, ia mengelola buletin pesan Danau Toba yang sempat terbit sebanyak 48 edisi. Ia juga aktif dalam ikhtiar memajukan daerah asalnya, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Hingga kini ia dipercaya jadi penasihat ahli Bupati Dairi. Sejak 1998 Johnson Sinamo memulai debutnya sebagai penulis. Ia menulis banyak artikel di berbagai media, terbanyak di Kompas. Hingga kini telah menghasilkan 6 buku yaitu 1. Kepemimpinan Visioner, Kepemimpinan Kredibel, 2. Strategi Adaptif Abad ke-21, 3. Cafe Ethos, 24 kisah renyah untuk memperkuat etos kerja unggul, 4. Diary, The Hidden Prosperity, 5. 8 etos kerja profesional, dan 6. Mengubah pasir menjadi mutiara. 2 yang terakhir ini sudah tergolong bestseller dan masih terus dicetak ulang. Pada 1998 ia memfokuskan diri mendalami dan mengampanyekan 8 etos sebagai basis dan navigator menuju keberhasilan, dengan antara lain terus menjadi penulis, pembicara publik, dan narasumber tetap pada jaringan radio Smart FM Network serta televisi Key Channel. Kini ratusan ribu orang dari hampir semua jenis organisasi, mulai dari badan usaha pemerintah hingga swasta, lembaga swadaya masyarakat, yayasan nirlaba maupun lembaga pemerintah, di pusat maupun di daerah, telah menikmati seminar dan pelatihannya. Ia dan keluarganya tinggal di daerah Jakarta Timur. Sumber,
https://www.proaktif.biz/profil-Jansen-Sinamo.php